Meredam dampak COVID terhadap ekonomi, negara memberikan insentif dan stimulus bagi masyarakat, dunia usaha, dan pasar keuangan. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang begitu besar pada sektor formal maupun informal. Data Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia per tanggal 20 April 2020, sekitar 2 juta tenaga kerja dari sektor formal terdampak corona. Sekitar 200.000 lebih orang di PHK, sedangkan sisanya dirumahkan. Pada sektor informal, jumlah mereka yang terdampak mencapai 500.000 lebih orang. Sekarang ini semua sektor merata itu terkena dampak. Jadi yang paling dalam tentunya adalah sektor-sektor yang padat karya. Ya, misalkan industri tekstil, sekarang susah cari bahan bakunya. Mau nggak mau, kemudian ketika daya beli masyarakat turun, mereka harus melakukan efisiensi, ya, dan kompensasi dari pemerintahnya nggak cukup, akhirnya efisiensi yang terjadi adalah berupa pekerja dirumahkan atau sampai pada PHK. Salah satu langkah yang diambil negara merespon dampak COVID-19 bagi perekonomian adalah dengan meluncurkan program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja Gelombang 1 dimulai pendaftarannya sejak 11 April 2020. Dilanjutkan dengan pendaftaran Gelombang 2 pada 21 April lalu. Warga negara Indonesia yang berusia minimal 18 tahun sedang tidak menempuh pendidikan formal, jadi persyaratan mendaftar menjadi peserta Kartu Prakerja. Sekitar 5,6 juta warga ditargetkan akan menjadi peserta dalam program Kartu Prakerja periode April hingga November 2020, termasuk karyawan yang di PHK serta warga yang terdampak COVID-19. Proses penunjukan mitra pelatihan Kartu Prakerja dilakukan sejak 2019 lalu. 8 mitra akhirnya lolos dari seleksi yang melibatkan puluhan digital platform. Pada tanggal 20 Maret lalu, penandatanganan kerjasama antara pemerintah dengan 8 mitra digital platform dilakukan. Ini penting untuk kita pahami bahwa yang disebut kompetensi kerja itu mencakup 3 hal, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, idealnya kan 3-tiganya itu ada di semua modul pelatihan, tetapi sekali lagi ini pelatihannya online, dan tadi kita menyediakan menu yang beragam, ada yang pendek, ada yang panjang. Tentu saja untuk 3 ini kita pikir bahwa kalau kemudian ada pelatihan yang hanya fokus di pengetahuan saja, fokus di keterampilan saja, atau fokus di sikap kerja saja, ya monggo. Dari total anggaran Kartu Prakerja 20 triliun, 5,6 triliun diantaranya digunakan untuk pelatihan yang bisa diakses oleh peserta melalui mitra digital platform yang ditunjuk oleh pemerintah. Anggaran besar ini disorot karena dinilai bisa dialihkan untuk penanganan COVID-19. Menurut saya, kalau 5,6 triliun itu efektifnya, ya tentu kan nggak akan efektif. Karena apa? Karena kan orang yang dilatih ini juga nanti akan bekerja di mana juga belum tentu tahu kan gitu. Artinya kan perusahaan mana yang mau menerima kan belum ada jaminan juga kan. Jadi menurut saya memang anggaran yang sebesar itu daripada kesan memunculkan kesan pemborosan, ya banyak sekali juga, itu lebih baik itu diperuntukkan saja untuk penanganan COVID gitu loh. Corona membuat Dwirini Endah Sulistiowati kian langsa menjalani hidup. Sebagai pedagang yang hanya bertumpu pada penghasilan harian, sebelum wabah corona, sumber pemasukannya tidak menentu. Saat pandemi COVID-19 melanda, keadaan ekonomi Dwirini kian terpuruk. Kadang dagang, kadang enggak, jadi malas. Karena nggak ada yang beli ya kan. Tapi sekarang 100.000 pun nggak dapat sayanya. Gila, kadang sedih, pengen nangis. Ya, pengen nangis. Tapi ya gitulah saya jalanin. Ya kadang mau teriak gimana ya, karena udah jalannya kayak gini gitu loh. Program Kartu Prakerja yang digulirkan oleh negara didengar oleh Dwirini. Anggaran fantastis menjadi magnet dirinya ingin ikut serta dalam program. Tetapi pendaftaran yang harus ditembus secara online sulit diakses oleh ibu 5 anak ini.
ingin daftar ya. Tapi caranya nggak tahu seperti apa gitu loh. Saya kebetulan nggak punya handphone model canggih ya, hanya seperti ini adanya gitu loh. Gimana ya, minta tolong juga kan nggak mungkin harus punya akses seperti Android kayak gitu ya mereknya. Ya pasrah aja lah. Tidak hanya soal anggaran, pelatihan yang dilakukan online dinilai tak bisa membentuk kompetensi peserta. Ada beberapa hal yang bisa menggunakan pelatihan online, ada juga yang memang harus tatap muka. Nggak mungkin misalkan pelatihan online untuk menjahit baju, tapi mesin jahitnya disuruh cari sendiri gitu ya. Sementara ini adalah prakerja. Gimana caranya gitu kan? Ini artinya ada semacam ketidakcocokan gitu untuk menaikkan skill. Nah, jadi artinya harus ada pembagian antara apa yang harus dilatih secara online dan apa yang kemudian harus menggunakan tatap muka. Ada sekitar 2.000 jenis pelatihan secara daring digelar oleh 198 lembaga pelatihan yang bekerja sama dengan 8 platform digital dalam Kartu Prakerja. Tetapi, sebagian dari jenis pelatihan yang digulirkan ternyata bisa diakses gratis di internet tanpa membutuhkan Kartu Prakerja. Pemerintah itu hanya menyediakan pilihan buat masyarakat. Kita serahkan masyarakat memilih pelatihan-pelatihan yang sesuai bagi mereka.